Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Andini dengan NIM 20123224 dari kelas 3D Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan akan mempresentasikan PPT saya dari mata pelajaran fikih yang berjudul Hiwalah, Wakalah, dan Kafalah. Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, hiwalah adalah pemindahan beban hutang dari muhil atau orang yang berhutang menjadi tanggung muhal alih orang yang berkewajiban membayar hutang. Pihak-pihak dalam hiwalah. Yang pertama ialah muwakil atau pihak yang mengalihkan. Ini adalah pihak yang memiliki utang atau kewajiban yang ingin dialihkan kepada pihak lain. Muwakil bertanggung jawab untuk memberi izin atas pengalihan tersebut. Yang kedua ialah wakil atau pihak yang menerima pengalihan. Pihak ini adalah individu atau entitas yang menerima tanggung jawab atas utang atau kewajiban dari muwakil. Yang ketiga ialah makhluk anhu atau debitur utama. Ini adalah pihak ketiga yang memiliki utang atau kewajiban asli kepada pihak lain atau kreditor. Dalam hiwalah, makhluk anhu menjadi subjek utama dari pengalihan kewajiban. Dan yang terakhir ialah kreditor atau pihak yang berhak menerima. Ini adalah pihak individu atau entitas yang berhak menerima pembayaran dari muwakil. Kreditor harus menyetujui pengalihan ini agar sah. Rukun hiwalah. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, rukun hiwalah ada 6, yaitu yang pertama muhil atau orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang. Yang kedua muhal atau muhtal, ialah orang yang berpiutang kepada muhil. Yang ketiga muhal ali, ialah orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal. Yang keempat ada hutang pihak pertama dan pihak kedua atau muhal bih, yaitu hutang muhi kepada muhtal. Yang kelima ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, utang mahal alih kepada muhil. Dan yang terakhir ialah sikhat atau pernyataan hiwalah. Syarat-syarat hiwalah. Yang pertama ialah syarat muhil atau pemindahan hutang. Ini berkemampuan untuk melakukan akad atau kontrak. Kerelaan muhil ini disebabkan karena hiwalah mengandungi pengertian pelupusan hak milik sehingga tidak sah jika ia dipaksakan. Yang kedua ialah syarat muhal atau orang yang berpiutang kepada muhil atau muhtal. Ia harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Kerelaan dari muhal karena tidak sah jika itu dipaksakan, dan penerimaan penawaran hendaklah berlaku dalam majelis akad. Yang ketiga, syarat muhal alih atau penerima pindah hutang. Berakal dan balik, kerelaan. Kalau ada unsur-unsur paksaan dalam penerimaan pindahan utang, akadnya tidak sah. Penerima hendaknya dibuat dalam majelis akad. Dan yang terakhir ialah syarat muhal bih atau hutang. Ia hendaknya hutang yang berlaku pada pemiutang dan pemindah hutang. Hutang tersebut hendaklah berbentuk hutang lazim. Manfaat dan keutamaan hiwalah. Yang A, manfaat hiwalah yang pertama ialah fleksibilitas dalam pengelolaan hutang, meningkatkan kepastian, memperkuat hubungan sosial, dan mengurangi risiko. Manfaat kedua ialah keutamaan hiwalah. Ialah prinsip keadilan hiwalah beroperasi dalam kerangka keadilan, patuhi prinsip syariah. Hiwalah mendukung prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, mendorong kerjasama, peningkatan efisiensi. Hiwalah dapat meningkatkan efisiensi dalam transaksi keuangan. Selanjutnya ialah pembatalan hiwalah. Yang pertama, persetujuan bersama, ketidakmampuan wakil jika wakil tidak mampu memenuhi kewajiban yang dialihkan kepadanya. Yang ketiga, pelanggaran syariat. Jika salah satu pihak melanggar syariat yang disepakati, pihak lain dapat memutuskan untuk membatalkan pengalihan tersebut. Dan yang terakhir, kebangkrutan muwakil atau wakil. Jika muwakil atau wakil mengalami kebangkrutan, hiwalah bisa dianggap tidak berlaku. Selanjutnya kita akan membahas wakalah. Wakalah berasal dari wazan wakalah yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain. Berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal, juga untuk menyelesaikan tugas apapun ke orang lain. Pihak-pihak dalam wakalah. Yang pertama ialah muwakil atau pihak yang memberi kuasa. Muwakil bertanggung jawab untuk menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh wakil. Yang kedua ialah wakil atau pihak yang menerima kuasa. Wakil harus menjalankan tugas tersebut dengan itikat baik dan sesuai dengan arahan muwakil. Dan yang terakhir ialah pihak ketiga. Ini adalah individu atau entitas lain
yang mungkin terlibat dalam transaksi atau tindakan yang dilakukan oleh wakil atas nama muwakil. Misalnya, dalam transaksi jual beli, pihak ketiga bisa menjadi penjual atau pembeli. Rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ialah orang yang memberi kuasa atau muwakil. Yang kedua, orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Yang ketiga, perkara atau hal yang dikuasakan atau al-taukil. Dan yang terakhir ialah pernyataan kesepakatan atau ijab dan qabul. Syarat-syarat wakalah sebagai berikut. Yang pertama ialah syarat-syarat muwakil atau yang mewakilkan. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Yang kedua, orang mukalaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu. Yang kedua, syarat-syarat wakil atau yang mewakilkan. Yang pertama, cakap hukum, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, dan wakil adalah orang yang diberi amanat. Jenis-jenis wakalah. Yang pertama, al-wakalah al-qasas, yang kedua, al-wakalah al-ammah, dan yang terakhir adalah al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutalaqah. Pembatalan wakalah ada beberapa hal yang menyebabkan wakalah itu batal dan berakhir. Di antaranya ialah: 1. Ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila, dihentikannya aktivitas atau pekerjaan yang dimaksud oleh kedua belah pihak. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa, dan gugurnya hak pemilik atas barang bagi penguasa pemberi kuasa. Dan yang terakhir ialah kafalah. Kafalah adalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, atau makful anhu dan ashil. Pihak-pihak dalam kafalah. Yang pertama, kafil. Kafil bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur gagal melakukannya. Yang kedua, makful anhu, pihak yang berhutang atau debitur. Dan yang terakhir ialah makful lahu, pihak yang berhak atas pembayaran atau kewajiban. Rukun kafalah. Yang pertama ialah damin, kafil atau zaim, yaitu orang-orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah balik dan berakal. Yang kedua, madmunlah, yaitu orang-orang yang berpiutang. Syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Yang ketiga, madmun bih atau makful bih adalah utang. Ini adalah utang disyaratkan pada makful bih, dapat diketahui dan tetap keadaannya. Dan yang terakhir ialah lafaz. Disyaratkan kepada lafaz itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara. Syarat-syarat kafalah. Yang pertama, kesepakatan yang jelas, kemampuan kafil, kewajiban yang jelas, tidak bertentangan dengan syariah, dan informasi yang jujur. Manfaat dan keutamaan kafalah ialah jaminan keamanan, memperoleh aset pembiayaan, mengurangi risiko, dan meningkatkan kepercayaan. Keutamaan dan pembatalan kafalah. Keutamaan kafalah ialah bermanfaat untuk masyarakat, mendorong kewirausahaan, dapat diterima dalam berbagai sektor, dan membangun hubungan sosial. Pembatalan kafalah yang pertama ada beberapa alasan untuk pembatalan kafalah ialah pelunasan utang, kesepakatan bersama, kematian kafil, dan ketidakkemampuan kafil. Sekian presentasi PPT dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya sedikit pantun. Ke Korea mencari suami. Jika saya ada salah, mohon dimaafi. Walakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.